Apakah Digi? Apakah Digi? Mau Digi, sebenarnya kalau Digi sulitnya nggak punya badan di depan dan Lolita, itu dia. Jawaban untuk one-one juga. Kalau untuk Lolita. Tapi Lolita di sini bukan tank yang benar-benar tank. Karena ada Chow yang mengganggu nanti. Oke, ini dia. 5 draft telah terpilih untuk Onyx, 5 draft untuk RRQ-OC. Sama-sama meng-counter, sama-sama dengan power mereka. Ingat, mereka bermain di best of 7 series. Mungkin terlihat banyak nyawa di sana karena butuh 4 poin untuk bisa mendapatkannya. Tapi Om Wawa, 40. Di sini game pertama itu juga menentukan. Menentukan banget. Menentukan banget. Menentukan banget bagaimana nanti mental boosting yang mereka milikin juga. Sementara itu untuk sekarang, kita mau tes dulu nih, kita mau tes dulu suara ini ya. Kita mau tes dulu suara Kingdom sama Sonic. Oke, yang pertama, Viva! Kurang semangat Viva! RRQ! RRQ! Wah, luar biasa dan Onyx! Onyx baru sore, go! Go! Sekali lagi go! Oke, ini dia. The Royal Derby, MPL Playoff Arena, mana suaranya? Go to the land of down. Ini dia grand finale MPL Indonesia season yang ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi dulu pergerakan dari god laner yang mereka milikin. Ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Oke, Sabar ya. pantesan kok gue ngadep. Dan untuk Prediction. sekarang It's di just bagian prediction. bawah. Ada pergerakan, ini yang gue sebutkan tadi. Ya. Antara Link, belum lagi sekarang punya Lolita, Guardian Bulwark-nya akan menjadi pengacau sistem dari Swallow Pack One-One loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang One-One masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada Tempest of Blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan One-One dihancurkan. Dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Nggak mungkin Kairi nge-pick off yang lainnya kecuali Parsha. Tapi kali ini Albert bisa untuk mengamankan objektif gaming. Karena apa? Tidak ada Tempest of Blade, tidak ada Retribution. Sudah bisa dipastikan. RRQ-OC akan mengamankan satu buah turtle yang pertama. Oke. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah harus coba untuk mundur karena tidak mungkin melakukan kontes di depan. Oh, seperti yang sudah saya duga, tidak mungkin di kontes. Yep. Jungler pasti mengamankan satu buah turtle karena Retribution di bawah didapatkan. Tempest of Blade, Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya ofensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan Link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple Buff. Mendadak di sini Purple Buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan Link, ini adalah tujuan utama kehidupannya loh. Oke, dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya. Dari linknya dengan Killing Spree-nya, Demon Slayer dari Chow yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal, Gold memang menjadi target dari Onyx Esports. Tapi kebalikannya dari RRQ-OC, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes. Dan Finn, kita lihat. Dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun, menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, WF Dragon telah dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari tim, Onyx Esports masih mau lebih. Divide terjadi, berjalan belakang. Kairi dan ternyata satu buah Tempest of Blade. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun. Gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One-One masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Parsianya mulai mendekat. Namun tadi satu Blood Hunt-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Blood Hunt-nya Iya. tadi. Betul banget. Dan juga dari One-One yang kita tahu butuh item ya. Dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke One-One. Dan akhirnya dari Finn ini harus benar-benar mengawal One-One-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Yap. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow-up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. Apa 16 telah dibuka, sama dengan Veda ST, mendekat ke belakang, Vina akan menjadi makanan, dan bahkan bermain dari tim Onyx Esports, mereka mengamankan satu poin. Albert masih memiliki satu buah retribution.
Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kyrie? Lihat, langsung ada Parsha kembali. Dan this is it. Adu retribution langsung jatuh Cairo. Masih mengambil satu retribution. Team fight, dapat soul plate. Dapatkan di sana, 1-1. Terbang ke angkasa. Skylar membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim Arashi Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak dan juga untuk dari Albert sendiri agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari MU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju dengan satu Way of Dragon menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan satu Federal Strike. Ya, dan akhirnya dari RP Hoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari one-one-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap. Setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle. Tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan satu player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kyrie kali ini nggak mendapatkan diskon poin kill dari bottom lane. Tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi scan di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order Grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah. Udah ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari Theater Expo ini. Pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Memwipe up langsung ke arah ketombenya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa tuh? Udah wangi, gak tampan, gak apa-apa, tapi Bloody Heart. Dikeluarkan untuk Albert. Cool cuma di tangan dari Yoshi. Tapi dapat flash. Albert take down. Dan bakal lihat seorang Kyrie. Mencoba untuk memberikan damage satu kill. Look at boss triple kill. Skylar mencoba untuk terbang. Fokus ke arah belakang. Pedal stay for defensive. Tapi cewek nampaknya masih mau lebih. Dan bahkan looking for mania Kyrie. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federal Strike memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi cinta cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh Om. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick off di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan satu buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan Dibalas. satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan satu buah The Way of Dragon. Dan bahkan kita lihat dari segi retributionnya Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari Marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury. Cewek, jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON. WON banget ya. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yep. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Leg Plate. Ada dua Steel Leg Plate. Fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Araki Hoshi itu terpaku oleh 2 player. Bukan Trisula, tapi cuma 2 ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk one-one itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Yeah. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nantian Taito Winter Trenchant dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bulwark. Mengacaukan segala Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memasang team fight, tapi gue nggak tahu team fightnya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi team fight itu akan ada di Lord yang pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada team fight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Parsha. Tapi kalau ngambil ke arah The Way of Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kyrie. Yeah. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil Sans. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Linknya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari Boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan Link. What? Itemnya jadi. Mereka bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy armor buff. Dengan satu lemparan roket. Dan bahkan all in. Sans akan coba untuk menggigit kembali. Bagito harus mendapatkan satu. Skylar memilih untuk mundur. Permain dari Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Sans udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet.
Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federation yang dipakai, ada Bloodihan dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Bamboo. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Kiboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya. Iya betul. Setuju. Menurutku juga dari Vin tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, bloodhound. Karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Oke. Tapi itu gameplaynya Finn gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Kalau sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Dengan adanya Winter, Suns Winter. ini akan coba memaksa Ngebait. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal ngebait. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk one-one tuh banyak banget Pak. Guardian Block 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan witness point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua Kyrie. Karena cuma Kyrie yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan. Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. Itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu pick fucking damage, Kyrie akan dengan cepat melakukan satu buah Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kyrie ini nggak terpick off. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Kyrie. Menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensive. Clay berada di tengah di poros dari tim RRQ. Wait, Oh my god, Baci Mania batam! Berhasil mendapatkan Kiboy. Doang yang bagus. Terbangkan. Lihat, masuknya Bro Kyrie masih mau lebih. Dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan R7. apapun. Dan bahkan R7, Phantom everybody! Berhasil menghasilkan big line. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi R7 setidaknya membuat Kiboy ditumpahkan. 2 untuk 2. Oke. Ini dia, R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Ark, di mana Suns menjadi top damage deal. Iya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kyrie juga sudah mulai menyusul di sana, tapi jangan lupakan R7. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk RQ Host kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Suns, atau bahkan mungkin dengan Marksman ya, dari E-Retail yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi RQ Host mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan oleh Esports. Dan Players Gold by OBS Gold masih untuk Kyrie dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat, satu momen team fight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yap. Dan bisa kita bilang, di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali? Oke. Seperti Royal Derby di upper bracket. Tapi lihat, Waduh. Albert terperangkap tiba-tiba. Kyrie masih mau lebih. One, Clay one. di belakang utama. 1-1. Dan ternyata satu kill didapatkan cewek. Ini bencana. Luas terbuka. Tapi Bloody Hand. Triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di-aim? Oh my god, ini cukup berbahaya. Waduh. Bester menggunakan sangat bebas. Para pemain tim Arki Hoshi. Tersisa 2. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk Arki Hoshi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan apakah Deden Semprom Arki Hoshi tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Cerita yang sama di final upper bracket kemarin. Betul sekali. Mereka berhasil untuk memenangkan di game yang pertama. Onyx apabila ingin menang, mereka hanya tinggal harus konsisten. Karena RRQ Hoshi sudah banyak cerita, sudah banyak track record di mana mereka kalah di game pertama, game kedua, lalu mereka mengamuk menghabisi tim lawannya. Kalau menurut aku,